Sudah, Bu? Bentar, Pak. Pak, bahannya Islamic Character Building tuh bukan, Pak? Urgensi karakter building. Ini bahan yang kedua ya. Udah ada coba ping ke saya, Bu, ataupun dites gitu. Udah, Pak. Oh, belum masuk. Belum masuk. Angga udah masuk, Pak. Angga Oh, udah iya. bergabung. Izin Pak, telat Pak. Tadi ada acara di kampus Pak. Aman, aman, aman. Ada yang bisa Angga, mohon bantu share screen Angga ya. oke, bahannya sama siapa ya Pak? Minta ya Pak. Nah, itu bahannya itu. Oke Pak, sebentar Pak. Angga, Angga. Ya Pak, sudah ngasih Pak. Oh iya, bagus, makasih. Karena kita baru 13, kita tunggulah di atas 20 enggak ya? Baik Pak. Oke ya. Siap Pak. Saya di perjalanan nanti jalan pas ada berapa nanti di ini kita masuk ya. Tapi saya tetap on. Oke Angga ya, kita tunggu 20 sekian lah gitu. Baik Pak. Iya Pak, izin Pak. Oh, Susi di jalan juga Pak menuju pulang Pak. Oh ya, ada hati-hati. Iya, makasih Pak. Oke, Assalamualaikum.
Bu Susi tapi kau pulang, Mbak kau ndak jalan. Bro. Bu Susi. Oh, Bu Susi. Halo. Tapi kau pulang, Mbak kau ndak jalan-jalan juga. Halo. Ah, Bu Susi. Bu Susi. Lataan HP dulu di Susi, jatuh beko berkendaraan sambil zoom. Ah, lu jalan Bu Susi, hey. Masuk Pak Camai. Kampuang, pulang kampung. Gaskan, gaskan. Lihat do serap nak, lihat do serap malam nak. Aí, Digo. Ah, sege. Beko dikiriman ID Pak Camai. Siap. Assalamualaikum Pak Angga. Bapak Ibu, Bu. dosen. Ya, Bu. Gimana kabar dosennya Pak Angga? Sepertinya Pak Asep lagi siap-siap baru Bu mungkin. Tadi sedang lagi di mobil kan. Kita tunggu Oh sebentar. gitu. Oh iya ya. Ya, kasih Pak. Ya, Bu.
Angga, Pak Ketua, izin dulu ya, mau menuju pulang, motor rusak loh, ha. Ya, Oke, Bu, lambat permisi, sedikit. hati-hati di jalan. Makasih Pak Ketua. Hati Bunda. Ya, sama saya. Lama lagi kan? Ketua, Yo nih, lama lagi kan? santalin ya. Bisa mandi sebentar. Bisa. Ah, tuh Bapak sudah masuk. Oke. Bapak sudah masuk. Ada nggak di mandi dong. Biarlah nggak di mandi dong. Langsung aja lah Bu Berta. Berapa? Kalian nggak sampai ke situ loh. Ama kali cali aku Bu bingung wa. Dua na gambar Ibu. Masalahnya jaringan di situ kan hilang-hilang timbul. Jadi kadang kencang di laptop, kencang di HP gitu Pak Agung. Nah, Bu Bertanya ke mandi ke Pak Agung. Assalamualaikum Pak Asep. Apa lama suak? Apa lama suak kawan-kawan? Oke Bu. Selamat sore Pak. Sore, kita mulai. Silakan Ya, Pak. Pak. Ya, Pak. Share screen-nya enggak? Tolong. Baik Pak. Sudah muncul Bapak Ibu. Share screen-nya. Udah, Pak Angga. Ketua. Baik, kita lanjutkan kajian kemarin. Next, Angga ya. Tentang kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Tentang karakter building kemarin bahkan kita sudah kopi darat ya, udah offline kan? Ya, tentang definisi karakter building ya, yaitu membangun karakter yang terdiri dari dua suku kata. Ini sudah saya sampaikan kemarin, yaitu membangun, to build, dan karakter. Jadi karakter Nabi meminta agar Yusuf merahasiakan bukti tersebut. Ia khawatir Yusuf akan perbaiki, membina, dan mendirikan. Nah, sedangkan karakter itu sendiri kemarin sudah dibahas juga adalah tabiat, watak, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain. Jadi sesungguhnya karakter building itu merupakan suatu upaya untuk membangun dan membentuk akhlak dan budi pekerti seseorang menjadi baik. Itu sesungguhnya. Jadi ketika kita berbicara tentang karakter building itu, sesungguhnya kita berbicara tentang bagaimana membentuk karakter, membentuk tabiat, membentuk watak, membentuk perilaku, dan membentuk akhlak, dan membentuk budi pekerti seseorang. Dan karakter itu adalah sesuatu yang membedakan antara satu individu dengan individu yang lainnya. Sehingga kita sering mengatakan, oh dia karakternya seperti itu. Oh yang ini karakternya seperti itu. Jadi satu dengan lainnya itu pasti berbeda karakternya. Maka begitu kita bisa melihat, jangan pun kita yang tidak satu darah, beradik-adik kandung saja berbeda. Jangan pun beradik-adik kandung, orang yang kembar saja itu dipastikan berbeda dalam hal tabiat, dalam hal watak, dan karakter.
Maka apa yang dimaksudkan dengan karakter building adalah sesungguhnya bagaimana membentuk karakter, sifat, watak seseorang menjadi baik. Gitu. Jadi karakter yang baik itu perlu dibangun, perlu diupayakan, dan perlu diusahakan. Di slide yang dulu kita kan telah berbicara tentang 3 lembaga untuk membentuk karakter kan. Ada informal, rumah tangga, ada non-formal, masyarakat, dan ada formal, yaitu pendidikan yang didirikan oleh pemerintah. Macam sekolah, madrasah, itu sebuah lembaga untuk membentuk karakter seseorang ke arah kebaikan. Next. Nah, kita masih berbicara tentang definisi karakter. Sesungguhnya karakter adalah sifat yang dibawa oleh tiap individu. Yang setiap orang memiliki karakter masing-masing. Sehingga dapat diambil pengertian bahwa karakter lebih mengarah pada moral, lebih mengarah kepada budi pekerti seseorang, tentunya yang bersifat positif. Jadi ketika kita mendengar istilah, oh dia itu berkarakter, berarti dia bermoral. Oh dia itu berkarakter, dia berarti memiliki akhlak yang baik. Oh dia itu punya karakter, artinya dia punya budi pekerti yang luhur gitu. Jadi kita sering mendengar istilah karakter itu sendiri, itu dimaknainya sebagai sesuatu yang positif dari tabiat, dari sifat, dari perilaku, dan dari perbuatan-perbuatan individu. Dan tentunya ketika kita berbicara karakter, sekali lagi adalah sifat yang dimiliki oleh setiap individu. Kemudian karakter juga merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Yang berhubungan dengan diri sendiri, yang berhubungan dengan sesama manusia, yang berhubungan dengan lingkungan dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, berdasarkan norma-norma hukum, berdasarkan tata krama, berdasarkan budaya, dan berdasarkan adat istiadat setempat. Jadi sesungguhnya ketika kita berbicara tentang karakter, sesungguhnya kita sedang berbicara nilai-nilai perilaku manusia. Nilai-nilai perilaku manusia kepada siapa? Kepada Tuhan dan kepada diri sendiri, sesama, lingkungan, dan lain sebagainya. Dan dapat diambil kesimpulan kemarin pada perkuliahan kita secara offline, bahwa akhlak itu kan ada 2, akhlak kepada Khalik, sang pencipta, yang kedua akhlak kepada makhluk. Kalau akhlak kepada Khalik artinya adalah karakter seseorang yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Tetapi akhlak kepada makhluk itu adalah akhlak kepada diri sendiri, akhlak kepada sesama manusianya, akhlak terhadap lingkungan, dan akhlak terhadap kebangsaan di mana dia tinggal di suatu negara. Dan itu terwujud ya, karakter itu terwujud dalam pikiran. Pikirannya positif, gitu kan. Terwujud dalam sikap, tindakan, dan terwujud dalam perasaan serta perkataan serta perbuatan, dan perbuatan itu didasari kepada norma-norma yang ada seperti norma agama, norma hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat yang berlaku di mana individu itu tinggal. Ini sesungguhnya dari definisi karakter yang telah kita sampaikan kemarin, bahwa akhlak itu, karakter itu hanya kepada Khalik, yang kedua kepada makhluk seperti yang terurai di slide ini. Next. Kemudian tentang karakter building. Membangun karakter adalah suatu proses atau usaha yang dilakukan untuk membina, memperbaiki, dan atau membentuk tabiat, watak, sikap, kejiwaan seseorang. Akhlak, budi pekerti,
Nah, insan manusia terhadap masa sehingga menunjukkan perangai dan tingkah laku yang baik. Sekali lagi ketika kita berbicara tentang karakter, tentang membangun karakter, tentang karakter building, sesungguhnya kita sedang membangun suatu karakter individu pada karakter yang baik. Jadi ketika kita pernah mendengar kata karakter, sesungguhnya kita sedang membangun karakter yang baik. Orang itu berkarakter seperti yang saya sampaikan tadi, berarti orang itu perilakunya baik. Nah, berdasarkan pengertian yang di atas itu dapat dikemukakan bahwa karakter building adalah upaya membangun karakter. Dalam membangun karakter individu diperlukan perilaku yang baik dalam rangka melaksanakan kegiatan berorganisasi, baik dalam organisasi pemerintahan maupun organisasi swasta dan dalam masyarakat. Ini dia yang pemahaman sebenarnya ini adalah sebuah pengulangan dan merupakan stressing, penekanan atas apa yang telah disampaikan terdahulu, baik secara online ataupun offline kita pada 2 sesi 2 minggu yang lalu kalau tidak salah. Lanjut Angga. Nah ini, jadi kalau tadi hanya berbicara tentang karakter building, sekarang ada Islamic karakter building. Jadi karakter building memiliki peran penting dalam membentuk karakter seseorang. Dalam sejarah Islam sekitar 14 abad yang lalu, Nabi Muhammad juga menegaskan bahwa misi utamanya dalam mendidik manusia adalah untuk mengupayakan pembentukan karakter yang baik. Good karakter, yang dalam istilah hadisnya disebut dengan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya kami, kata Rasulullah, diutus ke muka bumi itu hanya untuk menyempurnakan akhlak dalam upaya pembentukan good karakter atau karakter yang baik. Itu misi kerasulan. Ajaran pertamanya adalah kejujuran. Pada usia 25 tahun, Rasulullah mendapat gelar Al-Amin. Adalah kejujuran yang dimilikinya sehingga orang begitu respect, begitu menaruh hormat kepada Nabi Muhammad. Dalam usia yang masih belia, Nabi Muhammad sudah mendapat gelar Al-Amin. Itu diakui oleh kawan, diakui oleh lawan. Nah, serta cara membangun karakter yang baik itu, maka saat itu pula telah diajar bahwa manusia harus senantiasa mampu belajar atau iqra. Belajar dari ayat yang tertulis maupun ayat-ayat yang tidak tertulis. Ayat yang tersurat dan ayat yang tersirat. Yang dimaksud dengan ayat yang tersurat adalah yang berada pada Al-Quran, 30 juz. Yang tersirat adalah itu yang dalam filosofis Minang disebut dengan alam takambang jadikan guru. Ini. Jadi ketika berbicara tentang Islamic character building, pembentukan karakter dalam perspektif Islam, maka sesungguhnya adalah membawa misi kerasulan yang misi kerasulan itu adalah untuk menyempurnakan akhlak, untuk membentuk dan mengupayakan good karakter atau karakter yang baik. Dan ajaran pertama dalam Islam adalah kejujuran dan belajar dengan iqra-nya itu. Iqra yang mana? Iqra adalah yang tertulis dan yang tidak tertulis, yang tersurat dan yang tersirat. Ya, ketika tersirat alam takambang jadikan guru, yang tersurat itu yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Karena itu kita berbicara tentang Islamic karakter building. Karakter building, pembentukan karakter dalam perspektif Islam. Next. Sekarang bagaimana proses pembentukan karakter? Baik disadari maupun tidak, akan mempengaruhi cara individu memandang diri sendiri dan lingkungannya. Dan hal itu akan tercermin dalam perilakunya sehari-hari. Universitas sebagai lembaga pendidikan tinggi adalah salah satu sumber daya yang penting dalam pembentukan karakter. Ini prosesnya. Yang kedua adalah proses pembentukan karakter itu ada di lembaga formal, sekolah, kampus. Di mana lagi? Seperti yang saya sampaikan, informal di keluarga dan di lembaga
non formal seperti bimbingan bimbel, pengajian-pengajian gitu kan, penyuluhan-penyuluhan, dan itu memiliki pengaruh dan dampak terhadap karakter mahasiswa kalau di perguruan tinggi, siswa kalau di sekolah, baik disengaja pun tidak, seperti dalam dampak keluarga terhadap pembentukan karakter setiap individu. Nah, ketika kita berbicara tentang lembaga keluarga sebagai pembentuk karakter, dan ini menjadi gerbang utama. Keluarga merupakan lingkungan pertama bagi seseorang individu untuk tumbuh dan berkembang. Dari keluarga, nilai-nilai awal karakter individu itu ditentukan. Dari keluarga pula lah nilai-nilai yang berpotensi keburukan juga merasuk dalam pikiran serta jiwa anak. Nah, jika orang tua mendidik dan membimbing anaknya dengan baik, akhlak dan karakter anak pun akan baik. Tetapi sebaliknya, ketika karakter anak buruk, itu juga tidak lebih dari proses pembentukan karakter pihak keluarga yang memang tidak mengajarkan sesuatu yang baik, bahkan tidak ada keteladanan yang diberikan kepada anak. Sehingga wajar anak itu melakukan hal-hal yang tidak baik karena dia tidak memiliki keteladanan apapun yang dimiliki dari keluarganya. Kenyataan ini menjadi entry point untuk menyatakan bahwa lembaga pendidikan seperti kampus mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan dan melanjutkan pendidikan moral dan pembentukan karakter. Selanjutnya, para pakar pendidikan, terutama pendidikan nilai, para pakar pendidikan moral, dan para pakar pendidikan karakter melihat hal itu bukan sekadar tugas dan tanggung jawab, tetapi juga merupakan suatu usaha yang harus menjadi prioritas. Bagaimana pembentukan karakter itu ada dan dimiliki oleh setiap lembaga, itu lembaga keluarga, lembaga formal, dan lembaga non formal. Jadi kesimpulannya, yang menjadi pintu gerbang pembentukan karakter itu adalah keluarga. Karena seperti yang saya sampaikan di perkuliahan offline, al-ummu madrasatul ula, ibu itu adalah sekolah pertama, madrasah pertama bagi pembentukan karakter anak yang ada di keluarga tersebut. Artinya adalah keluarga memiliki peran yang teramat sangat penting terhadap pembentukan karakter setiap individu. Karena sesungguhnya karakter sebuah bangsa, karakter suatu bangsa itu ditentukan bagaimana karakter keluarga-keluarga dari bangsa itu. Bagaimana dikatakan suatu bangsa yang baik, sementara keluarga-keluarganya tidak baik? Bagaimana dikatakan suatu bangsa baik, sementara karakter-karakter di keluarga tidak baik? Jadi karakter suatu bangsa itu sangat ditentukan oleh karakter individu dari setiap keluarga. Karena individu itu adalah produk dari pembentukan karakter keluarga. Next. Nah, ini pendidikan karakter building menurut pakar yang bernama Kusuma. Dalam buku yang ditulis oleh Kusuma tahun 2007 disebutkan 3 alasan mendasar mengenai pendidikan karakter. Pertama, secara faktual, disadari atau tidak, disengaja ataupun tidak, lembaga pendidikan seperti kampus, itu sangat berpengaruh terhadap karakter mahasiswa. Demikian pula, secara faktual disadari ataupun tidak, disengaja atau tidak, lembaga pendidikan semacam sekolah juga sangat berpengaruh terhadap karakter siswanya. Demikian pula, disadari ataupun tidak, lembaga pendidikan semacam pesantren juga berpengaruh besar terhadap pembentukan karakter para santrinya. Baik siswa di sekolah, mahasiswa di perguruan tinggi, atau santri di pesantren, itu secara faktual disadari ataupun tidak, yang menentukannya adalah lembaga pendidikan di mana
siswa, di mana mahasiswa, di mana santri itu berada. Itu secara faktual. Sementara secara politis yang kedua, setiap negara mengharapkan warga negara yang memiliki karakter positif. Banyak hal yang berkaitan dengan kesuksesan pembangunan sebuah negara itu sangat bergantung pada karakter bangsanya itu sendiri. Demokrasi yang diperjuangkan di banyak negara, sukses dan gagalnya itu juga tergantung pada karakter yang diperjuangkan di banyak negara. Sukses dan gagalnya juga tergantung dari karakter warga negara itu sendiri. Disinilah sebuah lembaga seperti kampus harus berkontribusi terhadap pembentukan karakter agar bangsanya tetap bertahan. Maaf Bapak Ibu Saudara ya, itulah karakter bangsa kita yang dengan knalpot kerasnya membisingkan sekitar lingkungannya. Nah, itu produk keluarga dari bangsa kita. Coba apa baiknya gitu, apa gunanya mereka dengan knalpot bisingnya, itu salah satu karakter yang memang tidak baik. Yang ketiga, perkembangan mutakhir ternyata menunjukkan bahwa pendidikan karakter yang efektif mampu mendorong dan meningkatkan pencapaian tujuan-tujuan akademik kampus. Dengan kata lain, pendidikan karakter juga dapat meningkatkan pembelajaran. Sebab ketika tidak memiliki karakter yang positif, karakter yang baik, pencapaian pembelajaran, baik itu di kampus ataupun di sekolah, itu sangat mustahil untuk dapat tercapai. Jadi tentang pendidikan karakter, tentang pendidikan pembentukan karakter, menurut Kusuma itu ada 3 hal, secara faktual, secara politis, dan secara perkembangan mutakhir. Itu yang dipahami oleh Kusuma tahun 2007. Next. Nah ini dia. Quote-nya, sekecil apapun kebaikan yang diperbuat dengan niat yang tulus, dapat memperkaya dan menambah kokoh karakter serta pengalaman hidup yang sangat berguna bagi masa depan, bukan bagi masa depan, bagi masa depan. Jadi ketulusan, perbuatan yang baik itu dapat memperkaya dan memperkokoh karakter seseorang serta pengalaman hidup seseorang itu bagi masa depan. Next, Angga. Sumber daya manusia yang berkarakter. Sumber daya manusia yang memiliki karakter kuat akan mampu mengubah dan akan mampu mencari solusi yang terbaik atas berbagai masalah yang dihadapi. Manusia memiliki karakter yang khas dan unik. Dalam bekerja, manusia sangat dipengaruhi oleh prinsip, oleh nilai-nilai, dan keyakinan. Itu yang disebut dengan spiritual power dan kekuatan motivasi atau emotional power. Jadi karakter seseorang itu sangat dipengaruhi oleh 2 hal. Yang pertama oleh spiritual power, oleh keyakinan, oleh keimanan, dan yang kedua oleh emotional power, oleh kekuatan motivasi. Orang melakukan keburukan karena spiritual powernya lemah, karena keyakinannya lemah. Orang melakukan kejahatan karena ada motivasi yang jelek. Jadi kekuatan motivasi yang jelek yang mendorongnya sehingga dia melakukan kejahatan dan perbuatan-perbuatan yang terlarang. Yang selanjutnya adalah kekuatan spiritual dan emosional yang bersifat fluktuatif. Sementara 2 kekuatan ini sangat berpengaruh terhadap kinerja seseorang. Pelatihan ataupun perkuliahan ini memberikan kepada kita tentang bagaimana perbaikan pandangan, sikap, dan perilaku terhadap diri sendiri dan berhubungan dengan orang lain.
karena spiritual power, karena emotional power, karena keyakinan atau spiritual power, dan karena motivasi yang ada pada diri seseorang atau emotional power itu fluktuatif. Dalam bahasa agamanya adalah wayazidu wayankus, berlebih dan berkurang. Kadang naik, kadang turun keimanan itu, keyakinan itu. Maka perlu adanya sebuah upaya bagaimana sumber daya karakter itu tetap dikembangkan dengan cara adanya perkuliahan, pelatihan, diskusi, pengajian, dan proses-proses lain yang harus dilakukan. Karena apabila tidak, maka karakter itu tidak akan terbentuk ketika spiritual power kita sedang turun. Ketika kekuatan motivasi kita sedang turun. Maka yang perlu dipupuk adalah tentang keyakinan, spiritual power, dan kita pun harus senantiasa memupuk tentang emotional power. Karena kalau itu tidak dimiliki, tidak dikembangkan, tidak dipelihara, spiritual power, keyakinan, dan emotional power adalah motivasi, maka kita tidak akan menjadi manusia yang paripurna, tidak akan menjadi manusia yang berkarakter. Nah ini. Next, enggak? Nah dia, ini faktor-faktor pembentukan kepribadian seseorang. Karakter seseorang, kepribadian seseorang itu ditentukan oleh 3 hal. Yang pertama, determinisme genetik, atau itu berdasarkan keturunan. Yang kedua, determinisme fisikis, itu tergantung dari bagaimana perlakuan keluarga terhadap dirinya, terhadap individu itu. Yang ketiga, determinisme lingkungan. 3 faktor pembentukan karakter ini itu sangat bisa diterima karena ini hasil penelitian bahwa kepribadian seseorang itu ditentukan oleh faktor keturunan, genetik, faktor bagaimana perlakuan keluarganya terhadap kejiwaannya, dan juga faktor lingkungan. Nah inilah faktor-faktor pembentukan kepribadian dari seseorang. Itu barangkali bahan diskusi kita sampai situ dulu. Cuman sebelum itu coba lihat materi selanjutnya, enggak? Next. Oke. Kembali lagi. Kembali enggak? Kembali ke yang tadi. Bukan. Nah, itu. Ya, silakan. Dari materi yang telah disampaikan, kita diskusikan. Dan ini kita perkuliahan sesi yang keberapa, enggak? Kalau dari Sesi yang keempat, jadwal yang ini yang terakhir Pak sebelum UTS Pak. Ini kan lokal A. Ya Pak. Sesi yang keempat kan? Sesi yang ke-6 nih Pak. Yang keberapa enggak? Yang ke-6 Pak. Yang ke-6. Ya Pak, sebelum berarti sudah yang terakhir sebelum UTS Pak. Kenapa? Berarti ini yang sesi terakhir sebelum ujian Pak. Oh ya, saya kira ini yang keempat atau yang ke-6 ini? Yang ke-6 Pak. Kenapa? Online berapa kali kita? Online kita udah 4 sesi kalau nggak salah Pak. 3 sesi Pak. Tambah kemarin kita tetap muka 2 sesi Pak. Tadinya yang ke-6. Oh itu sudah dilihat? Sudah dilihat? Pak. Sudah Pak. Di e-learning. Oh gitu. Kalau berarti kita harus tamat ini. Sepertinya begitu Pak, kalau sesuai jadwal pertemuannya Pak. Apakah kecuali kalau dosen ada tambahan sesi mungkin Pak? Enggak, kalau kita kan hanya 7 sesi dengan UAS. Iya Pak, betul Pak. 7 sesi dengan UAS, jadi kita harus menyelesaikan materi kita hari ini kalau begitu. Oke, Angga, kita lanjutkan.
Jika pun nanti memang kita salah hitung ya, mudah-mudahan tidak ya. Mudah-mudahan ini yang terakhir ya. Cuman perasaan saya ini yang keempat gitu. Yang saya pikir kemarin itu yang kedua, ketiga rasanya ketika kita offline gitu. Oh, kita Karena sebelum bulan puasa udah masuk juga kalau nggak salah Pak. bulan puasa kita satu sesi. Iya Pak, bulan puasa satu sesi Pak. Lalu sebentar Pak, saya cek lagi Pak di learning Pak. Terus offline 2 sesi. Iya, rasanya gitu Pak Angga. Keempat sekarang. Ini yang keempat ini Angga. Kata Bu Dona seperti itu. Sebentar ya Pak ya. Nanti Angga cek dulu sebentar Pak di learning Pak. Soalnya di learning ngecek udah 6 sih Pak. Enggak, coba cek dulu. Baik Pak, sebentar Pak. Coba Angga cek dulu biar kalau memang sekarang ini baru saya selesaikan semuanya. Jika tidak, tentu nanti dilanjutkan di tempat lain. Coba Angga tanya dulu. Coba di absen. Silakan Angga keluar dulu, nggak apa-apa. Baik Pak, Angga ceknya di learning saja Pak. Sebentar Pak, lagi loading Pak. Pak, izin sebentar, Pak. Pak. Ya, silakan. Di catatan Susi, Pak, kita mulai kuliah tanggal 16 bulan 4, Pak. Pertama kita kuliah. Ya. Tanggal 16 bulan 4. Kemudian tanggal 14 bulan 5, Pak. Kemudian ada dengan Pak Henmaidi tanggal 21, Pak. Pak, mohon izin Pak, ini udah nggak cek datanya Pak. Ya, enggak. Sesi pertama kita tanggal 16 April Pak. Bulan puasa ya. Bulan puasa Pak. Lalu sesi 2 dan 3 tanggal 14 Mei Pak. 14 Mei. Ya kan? 14 Mei berarti itu yang tatap muka berarti Pak. Yang 14 Mei. Ini sesi yang keempat Angga kan? Iya, itu tatap muka Pak Nah, Angga. berarti salah nggak Pak? Angga pikir ini yang apa Pak? Ini yang berarti memang ini yang keempat Pak. Maaf Pak. Oke. Soalnya di learning tidak ada tulisan tatap mukanya Pak. Oke. Makasih Angga ya. Karena ini yang keempat tentu tidak mungkin saya selesaikan sekarang. Ya, jadi silakan sekarang diskusi dulu tentang apa yang telah saya sampaikan. Dan mohon Angga yang memimpin ya. Mohon Angga yang memimpin sebentar karena kita kan cuma sampai jam 6 lewat ya. Ya. Karena tidak dalam keadaan sampai 6:30 tapi kan nggak mungkin karena maghrib kan Angga ya. Iya Pak. Kita sepakati saja sampai jam 6 lewat sedikit lah gitu. Ya. Mohon Angga untuk memimpin diskusi ya. Sebentar. Nanti saya juga yang mengambil alih. Saya mau ke belakang dulu sebentar ya. Baik Pak. Oke, Angga silakan. Terkait karakter building Pak ya. Iya, yang slide ini. Baik Pak. Oke, ya Angga ya, makasih Angga ya. Ya Pak. Baik Bapak Ibu, sesuai arahan Pak Asep, kita diminta untuk berdiskusi terkait materi yang telah disampaikan oleh Pak Asep tadi tentang karakter building. Tadi juga Pak Asep juga menyinggung tentang Islamic character building. Mungkin Bapak Ibu ada yang lebih fokus untuk menyimak tadi, Anda kurang menyimak juga tadi apa yang disampaikan oleh Pak Asep. Mungkin silakan Bapak Ibu yang ingin berkomentar terkait karakter building ini Bapak Ibu untuk membuka diskusi pada sore hari ini. Dipersilakan bagi Bapak Ibu yang ingin berpendapat. Ya, izin nggak? Gimana kalau bahan Pak Asep tadi di-share di grup kita supaya bisa review ulang tentang materi Oke. itu?
Oh, oke, oke, bisa. Iya. Dasar dulu ya. Pak Angga, izin Pak Angga. Sudah nggak share ya Bapak Ibu di kelas 2022A yang ada dosennya. Soalnya di AP admin tidak ada yang kelas 2022A real. Kan Bapak Ibu dicoba dibaca dulu bahan yang sudah dikirim ke grup WA. Mungkin Bapak Ibu punya pandangan tersendiri terkait dengan character building yang sudah disampaikan oleh Bapak Asep tadi. Ada yang didiskusikan, Angga nggak ada? Gimana? Nggak ada. Gimana Bapak Ibu? Atau teman-teman pada ngantuk semua ya? Mungkin baru pulang kerja nih Pak. Bapak Ibu lagi Sedang memahaminya lagi, sampai Pak. memahami Pak. Sedang Atau kurang pas cara menyampaikannya ini nih? Pak izin bertanya Pak. Atau izin berpendapat. Kenapa? Izin bertanya sekaligus mungkin. Silakan ke Angga dulu ya. Silakan Oh Angga. ya Angga. ya Bu. Ya, Bu Guru. Nanti saya tampung ya. Angga dulu ya. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi tertarik dengan proses pembentukan karakter tadi ya Pak ya. Ke Pak Angga apa ke Pak Asep nih Pak Angga? Pak Angga dulu Bu, saya sebagai Ke Pak Angga. aktor hari ini. Jadi tentang ini tadi. Jadi proses pembentukan karakter ini kan memang madrasatul ula ya, keluarga. Nah, tetapi di dalam keluarga itu memang kan tidak hanya begitu tiba-tiba bisa kita menyusun visi dan misi secara bersama-sama seperti apa keluarga yang akan kita bentuk. Maka pada prinsipnya sebenarnya memang berawal dari pemilihan pasangan sebenarnya gitu. Itu menurut saya ya. Bagaimana kita menentukan siapa yang akan menjadi pasangan kita, kriteria seperti apa yang akan kita, terutama ini mungkin adalah untuk seorang pria, karena nanti yang akan menjadi pembentuk di dalam keluarganya itu kan adalah seorang ibu, ya, seorang ibu. Nah, seperti apa nanti dia akan menjalankan keluarganya, itu tergantung bagaimana dia memilih bibit dari seorang ibu yang akan melahirkan generasinya gitu. Nah, itu memang diawali dari awal dari dia berkenalan ya. Kalau di dalam Islam itu kan berawal dari ta'aruf, kemudian setelah itu proses khitbah gitu ya, dia melamar, kemudian baru nanti proses menikahnya gitu. Nah, kalau sudah diawali dengan proses-proses yang secara Islami, maka
mungkin pembentukan itu ya, pembentukan bagaimana di awal dia menikah, ada visi dan misi, ada tujuan untuk apa kita menikah gitu. Kemudian seperti apa keluarga yang akan kita bentuk gitu. Nah, kemudian ketika Allah memberikan atau menitipkan janin di rahim seorang ibu gitu. Itu juga ada prosesnya selama 9 bulan untuk pembentukan karakter. Nggak ujuk-ujuk tiba mereka lahir tanpa ada program yang jelas juga oleh ibu di dalam selama dia menjadi dalam kandungan gitu. Jadi menurut Ibu yang Gaya, sepertinya pembentukan keluarga itu tidak ketika anak lahir lalu dibuatlah visi dan misi tentang seperti apa anak kita gitu, diserahkan ke pesantren atau disekolahkan kemana gitu ya, bukan tiba-tiba begitu, tetapi memang diawali dari proses pencarian pasangan kita, siapa kriteria menjadi seorang ibu yang akan mendampingi anak-anak kita di dalam keluarga. Jadi begitu enggak kalau menurut Ibu pendapatnya seperti itu. Kemudian prosesnya juga harus betul-betul Islami, tidak diawali dengan proses-proses yang tidak dibenarkan oleh Allah. Contohnya yang hari ini adalah pacaran yang lagi sedang yang dilakukan oleh anak-anak muda sekarang. Dan sebenarnya Islam tidak mengajarkan begitu gitu. Ya, ada proses ta'aruf yang memang diawali dengan yang baik-baik. Kemudian juga ada khitbah di sana. Kemudian ada proses pernikahan yang tidak juga mencampur adukkan dunia di sana. Begitu ya? Enggak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Bu Suryaniti atas pandangannya. Memang kalau Angga simpulkan berarti bahwa pembentukan karakter seorang manusia itu tidak diawali dari ketika dia kecil, tetapi ketika dua pasangan bersatu dalam artian pilihlah pasangan yang tepat agar karena Angga juga pernah membaca beberapa artikel banyak kasus perceraian terjadi karena dua hal selain faktor ekonomi, dan yang kedua adalah faktor perbedaan prinsip yang terjadi antara dua pasangan. Jadi bisa dikatakan berbahagialah mereka yang memilih pasangan yang tepat agar nantinya bisa dalam pembentukan karakter bagi anak-anak mereka bisa bekerja sama untuk membentuk karakter yang Islamic karakter building. Mungkin seperti itu ya Bu Suryaniti ya. Itu pendapat Bu Net ya enggak ya? Maksudnya mungkin begitu pandangannya untuk pembentukan karakter tidak tiba-tiba. Karena kita awali saja dengan baik-baik, kita juga tidak bisa meyakini, maksudnya tidak bisa meyakini generasi kita itu baik-baik saja. Karena lingkungan mereka juga membentuk mereka gitu. Sudah dimulai dengan baik gitu. Apalagi kalau sesuatu itu tidak kita awali dengan baik-baik begitu enggak? Enggak ya? Terima kasih Bu Suryaniti. Mungkin nanti akan disempurnakan oleh Pak Asep mungkin ada Bapak Ibu yang lain ada pandangan yang lain terkait pembentukan karakter ini. Silakan berpendapat Bapak Ibu. Silakan Bu Guru, Bu Nelly. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu. Selamat sore Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Nay. Ini menarik sekali nih pembentukan karakter ini, bahasanya sudah lama dan selalu kita bawa dimanapun kita berada, ada program-program pembinaan karakter seperti itu. Nah, kita lihat ketika bermula anak-anak itu memang seperti Bu Suryaniti itu bermula dari keluarga, kemudian mereka kita sekolahkan, kemudian mereka terjun ke masyarakat, nah seperti itu. Jadi ada lingkungan-lingkungan yang akan membentuk karakter mereka. Bagaimana ketika lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat itu tidak sinkron gitu dalam tidak sejalan gitu maksudnya dalam pembinaan karakter. Misalnya di keluarga kita lebih demokratis misalnya. Kemudian ketika kita memilih sebuah sekolah, ternyata sekolah ini agak otoriter gitu, lebih tegas, lebih disiplin gitu, sehingga berbeda cara pembentukan karakter. Kemudian mereka ketika di lingkungan masyarakat lebih bebas lagi. Nah, seperti apa bentuk sebenarnya pendidikan karakter itu di 3 lingkungan seperti itu? Terima kasih Pak Angga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nailil. Eh, Mungkin Bapak Ibu yang lain bisa membantu untuk menambahkan. Kalau tadi kita lihat dari sudut pandang dari Bu Suryani dan Bu Nailil sebagai guru ya, sebagai pendidik, mungkin ada pandangan lain mungkin dari sudut pandang lain dari Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Satu lagi ya enggak ya? Ya, Nanti Pak. setelah satu baru Iya. nanti kita diskusikan lagi ya. Maksudnya setelah satu pertanyaan lagi, satu masukan lagi, baru kita bahas bersama lagi. Ya, silakan Angga. Makasih. Baik, Pak. Ya, silakan Bapak Ibu. Izin deh. Ya. Izin Pak Angga. Nah, Izin Bu Syafika atau Pak Suwardi dulu? Silakan Bu Pika dulu. Ladies first ya Pak. Silakan Bu Syafika. Wanita duluan. Oke. Tentang masalah pembentukan yang berawal dari keluarga. Ini sangat relevan sekali ya. Yang pertama memang, betul setuju tadi apa yang dikatakan oleh Bu Net. Kalau pembangunan karakter itu dimulai di dalam keluarga sebelum ketika memilih pasangan ya, berawal dari itu. Nah, kalau saya sendiri ingin membahas ketika setelah berkeluarga. Karena proses awal itu adalah di keluarga, yang ingin saya soroti itu adalah tentang masalah parenting. Ya. Jadi selama ini kan kita baru belajar parenting ini kan baru di era-era sekarang ya. Setelah banyak berseliweran lah kegiatan-kegiatan seminar bla 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 tentang masalah. Dan ternyata memang sangat membantu sekali. Kenapa? Setelah kita review, ternyata walaupun parenting ini katanya lebih banyak dari modern ya, dari barat sana ya, tetapi banyak hal yang bisa kita dapatkan di sana. Pertama, kita sebelum menikah itu memang nggak ada pelajaran tentang masalah parenting. Kita belajar secara otodidak, apa yang diberikan oleh orang tua kita itulah yang kita terapkan kepada anak-anak kita. Seperti itu. Dan ternyata memang banyak sekali yang kita adopsi, walaupun saya nggak membicarakan bahwa semuanya itu, tetapi banyak sekali yang kita adopsi. Apa yang kita lakukan kepada anak-anak kita itu karena warisan ya, banyak sekali yang salah. Dan untuk mengkoreksi setelah beberapa tahun berjalan ketika anak-anak kita sudah besar itu sangat susah. Terus selanjutnya pembekalan ya, pembekalan terhadap suami istri yang akan menjadi seorang pasangan karena mereka akan mendapatkan peran baru sebagai istri, suami, ibu dan ayah, dan itu tidak dijelaskan secara formal dan informasi. Kita nggak punya sekolah ibu. Sekolah ibu itu sekarang itu baru ada diawali dengan organisasi-organisasi yang udah ada sekarang gitu ya. Sekolah pasangan itu kan baru ada sekarang. Padahal ketika kita lihat sekarang bagaimana anak-anak itu terbentuk, memang problem pertama itu dari keluarga. Peran ayah ada dan tiada gitu kan. Terus bagaimana seorang ibu yang ketika itu dia mengalami baby blues terus dia bisa membunuh anak-anaknya gitu ya, dan yang lain-lain. Jadi saya pikir memang pemerintah sudah mulai harusnya berpikir tentang masalah parenting ya. Walaupun di beberapa kota itu sudah ada diadakan oleh PKK atau organisasi lain-lain. Tetapi saya pernah bertanya ini ke dinas yang terkait, terutama di Sumatera Barat. Kenapa sih parenting itu kok nggak dimasukkan ke dalam kurikulum ya? Kurikulum terutama untuk anak-anak SMA atau university lah yang mereka akan memiliki peran baru, dan peran itu tuh sangat berat gitu loh. Kenapa gitu? Kalau informasi kemarin yang saya dapatkan, oh iya Ibu Kepala Dinas yang mengatakan itu sedang digodok. Tapi Allahu alam kapan itu akan direalisasikan, semoga secepatnya ya, karena menurut saya itu sudah urgent lah kurikulum itu untuk diberikan kepada anak-anak kita. Ya, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Syafika. Mungkin izin Pak Asep, mungkin satu lagi dari Pak Suwardi tadi, Pak Asep. Ya, boleh silakan. Ya, makasih Pak Angga. Mungkin sedikit menanggapi saja. Pendidikan karakter ini memang harus diberikan dari sejak dini, dari awal.
Bahkan kami, dulu saya pernah jadi Badan Penistaan Perkawinan selama 5 tahun. Kita juga lihat calon bapak dan calon ibu itu. Jadi yang sangat penting sekali bagaimana di rumah tangga orang tua memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak-anaknya, memberikan contoh dalam bersikap, bertindak laku, bertutur kata. Ini yang sangat-sangat penting sekali karena pendidikan itu akan ada 4. Pendidikan di rumah tangga, di sekolah, di lingkungan, dan tentunya pendidikan di rumah adat dan juga di masjid atau surau bagi kita yang umat Islam. Artinya semuanya tidak cukup kita serahkan di sekolah saja, yang terutama itu adalah di rumah tangga. Peran ibu ini sangat-sangat tinggi untuk memberikan mendidik, membentuk karakter dari anak-anaknya. Makanya tidak salah Nabi katakan penghormatan yang tertinggi itu 3 kali adalah untuk ibu kita. Itu mungkin singkat aja Pak Angga, ingat waktu kita. Terima kasih Pak Angga. Terima kasih Pak Sordi. Kita sudah dapat beberapa pandangan dari teman-teman di kelas kita, Bapak Ibu, terkait pendidikan karakter yang dimulai dari orang tua terlebih dahulu di lingkungan terdekatnya. Bagaimana Pak Asep? Apakah kita tutup Pak Asep diskusinya Pak Asep? Pak? Pak Asep? Ya, oke Angga ya. Baik. Ya, Makasih Angga ya. sama-sama Pak. Jadi Angga sudah tinggi nilainya, itu udah mimpin diskusi. Nggak perlu diperiksa. Nggak perlu diperiksa. Cuma mimpin aja Pak, yang berkomentar teman-teman Pak. Ujian Angga nggak perlu diperiksa lagi nanti. Kalau dibuat gitu, kalau nggak dibuat tentu nggak ada nilai. Teman-teman yang berkomentar juga Pak ya, dapat untuk nilai bagus Pak. Baik. Ibu 3, bapak 1 ya. Jadi pas sekali. Ummuka, abuka. Bapak yang terakhir tadi ya. Baik. Ini buah-buah pikiran yang luar biasa dari bapak-bapak dan dari ibu-ibu yang 3 tadi. Saya lupa namanya tadi. Maaf. Pertama Ibu siapa tadi Angga? Tadi ada Ibu Suryanyeti Pak dan Ibu Nailil. Suryanyeti dan Ibu Nailil. Lalu ada juga Bu Selvika Wijaya dan Bapak Suwardi. Baik. Saya dapat mendapatkan benang merah ya dari ketiga ibu tadi dan 1 bapak tadi, bahwa yang pertama, bahwa kata ibu yang pertama tadi tidak ujug-ujug Bu ya. Ya begitu Bu maksudnya. Tidak ujug-ujug, Ya, tidak betul, Pak. Ya, tidak Iya. serta-merta begitu Tidak kan. serta-merta. Iya, betul, Tidak Pak. serta-merta. Kalau dalam bahasa Jawanya tidak ujug-ujug Bu gitu. Tiba-tiba gitu kan. Tiba-tiba parenting gitu. Tiba-tiba pembentukan karakter gitu kan. Nah, itu. Jadi sesungguhnya saya setuju karena memang itu konsep Islam gitu kan. Dari mulai pencarian jodoh Bu. Mulai pencarian jodoh, kata Nabi, tunkahul mar'ah li arba'in. Kalau kita menikahi perempuan atau laki-laki sebab 4 hal. Yang pertama karena kecantikannya, karena ketampanannya. Kalau nggak cantik, kalau nggak suka, jangan nikah Bu. Nanti kawin paksa ya. Jelas kita nggak suka, dipaksain juga gitu. Angga ini masih bujang nggak? Kalau nggak suka jangan paksain Angga ya. Dia harus suka kita. Kecantikannya gitu. Relatif kalau cantik tuh, menurut Angga cantik, menurut saya tidak. Menurut saya cantik, menurut Angga tidak. Jadi relatif. Yang jelas yang kita sukai, yang kita senangi gitu. Itu yang pertama. Wali jamaliha. Yang kedua adalah Yasabiha. Wali nasabiha ya. Yeah. Nasab. Ya, nasabnya, keturunannya, bibitnya gitu kan. Turunan siapa dia? Jadi harus dilihat keturunannya, keturunan yang baik-baik. Kemudian yang ketiga itu sebab Limaliha, Pak. walimaliha, karena hartanya. Ada uang nggak?
punya pekerjaan nggak? Jangan pengangguran lah. Nah, gitu kan? Karena kan kita tidak hanya akan berdoa terus kan, perlu makan kita, perlu kebutuhan jasmani kita. Dan yang keempat adalah walidiniha, karena agamanya. Nah, gitu. Fadfar bidatidin taribat syadak. Tapi utamakanlah yang kuat agamanya, karena kalau tidak yang kuat agamanya maka akan celakalah kalian, itu kata Nabi. Jadi kalau bisa tentu keempat-empatnya, tetapi yang diutamakan adalah agamanya. Jadi kata ibu tadi benar, bahwa kita tidak ujuk-ujuk parenting, tidak ujuk-ujuk pembentukan karakter, semenjak dari pencarian jodoh harus dimulai. Selanjutnya pendidikan pun dilanjutkan setelah pencarian jodoh, juga pada saat anak dalam kandungan. Saat anak dalam kandungan ibunya, ya, bapaknya harus berperilaku yang baik, jangan melakukan pelanggaran-pelanggaran. Ibunya pun begitu, gitu, rajin baca Quran, jangan dia suka gibah, menggunjing, selama hamil menggunjing orang. Itu kan pendidikan kepada anak untuk menjadi penggunjing. Bapaknya main judi aja, bertengkar aja kerjanya selama anaknya dikandung oleh istrinya itu, gitu kan. Nah, jadi pendidikan itu pertama adalah dimulai dari pencarian jodoh yang diutamakan agamanya yang kuat. Kemudian selanjutnya di saat anak dalam kandungan pun pendidikan anak itu sudah dalam proses, gitu kan. Perilaku bapaknya, perilaku ibunya. Selanjutnya pas anak lahir pun itu proses pendidikan itu juga berlangsung sampai pada saat ini. Jadi pembentukan karakter itu kata ibu tadi tidak ujuk-ujuk, tidak serta-merta, kan. Jadi saya setuju, Bu. Kemudian yang ibu yang kedua, saya menangkapnya bahwa kan ada 3 lembaga pendidikan antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Bagaimana kalau di keluarganya baik-baik saja, sementara lingkungan nggak baik, begitu kan? Itu yang saya tangkap, gitu. Nah, makanya ada hadis kata Nabi, kalau kita mau membeli rumah, mau membuat rumah, kata Nabi, beli dulu lingkungan rumah. Beli lingkungan, baru buat rumah. Maksudnya apa? Perhatikan lingkungan di mana kita akan membuat rumah. Jadi jangan membeli rumah dulu, baru lingkungan, gitu. Lingkungan dulu yang kita beli. Ini perlu diperhatikan. Nah, bagaimana kalau kita sudah salah membeli lingkungan itu? Artinya lingkungannya nggak baik. Tentu kita berupaya untuk bagaimana menyikapi keadaan lingkungan di mana kita tinggal. Kalau mampu kita pindah, hijrah, silakan. Tapi kalau tidak, tentu kita memberikan penyadaran kepada anak bahwa lingkungan kita seperti ini, tentu kita harus pandai menyikapi atas lingkungan itu. Jadi memang ada, Bu. Kita udah capek-capek mendidik anak di rumah. Lingkungannya lain, gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga, Ibu siapa tadi mengatakan bahwa perlu ada dimasukkannya kurikulum parenting itu. Saya setuju, gitu. Saya setuju, di mana kita pihak komite sekolah itu, kalau di sekolah ya, itu bukan hanya tentang bagaimana anak itu belajar, bagaimana anak itu bermoral. Saya kira perlu ada parenting dari komite sekolah, perlu ada program parenting ya, dengan mendatangkan para pakar untuk bagaimana memberikan pelajaran-pelajaran kepada orang tua anggota komite, gitu kan. Tentang bagaimana dimasukkannya kurikulum parenting, ada pelatihan dan lain sebagainya, saya setuju, gitu. Makanya perlu ada kerjasama antara pemerintah daerah, kabupaten, kota, dan Kementerian Agama. Ini kan ada penyuluh agama itu di Kementerian Agama. Kemudian di dinas-dinas di pemerintah kabupaten kota kan ada namanya Badan Pemberdayaan Perempuan atau Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
Di sana kan ada bisa parenting itu. Di Dinas Pendidikan, di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana pun ada P2TP2A. Itu semacam lembaga perlindungan terhadap anak. Ini perlu ada kerjasama juga gitu. Jadi saya setuju. Ada program-program untuk pembinaan orang tua. Dalam bahasa kerennya adalah parenting. Kemudian dari Bapak Suwardi ya. Bapak di mana Pak? Di Agam, Pak. Di Agam. Waktu offline jumpa kita? Yang kemarin itu, hari Minggu kemarin ya Pak ya? Iya. Bapak jumpa saya waktu offline? Lupa enggak rasanya kali. Hah? Udah lupa. Nggak ikut kuliah dengan saya? Ikut. Pak Suwardi hadir nggak? Enggak kemarin? Lupa katanya. Ya yang offline rasanya enggak Pak. Oh berarti enggak ya. Offline 2 sesi kemarin ya. Dan saya bisa langsung jumpa, bisa langsung ketemu. Ya kebetulan ada kegiatan kemarin itu Pak. Maaf nggak Oke. bisa. Di mana Pak? Dinas di mana? Di kantor camat di Tiletangkamang Pak. Tilkam ya. Ya, Tilkam Pak. Baik. Apa yang Bapak sampaikan tadi apa? Pak. Ya, saya berpikiran untuk pendidikan karakter ini dimulai dulu ketika anak seperti yang Pak sampaikan tadi dalam rahim, dalam keluarga. Nah, pendidikan yang utama itu yang paling pertama itu harus di keluarga dulu. Kedua orang tua harus memberikan contoh. Itu tadi Pak. Iya Pak. Berarti sepakat kita Pak ya? Iya, sepakat Pak. Oke, makasih ya. Angga gimana kita? Lanjutkan atau kita selesaikan Angga? Ya Pak. Kembalikan ke Bapak Pak. Kalau di jadwal sampai 6:30 Pak, tapi mungkin karena Maghrib berapa sekarang udah maghrib? maghrib kayaknya sebelum jam 6:30 udah mulai tuh Pak, udah azan Pak. Jadi kita satu pertanyaan lagi lah enggak, biar saya yang apa lagi. Silakan kalau ada pendapat lain Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan. Hah? Ya, silakan kalau masih ada. Izin Pak. Ada Pak. Boleh, silakan. Izin pertanyaan dan satu pendapat. Ibu Lady. Iya. Di mana Ibu? Saya ibu rumah tangga Pak. Enggak di mana Angke. sekarang? Di Angke. Sampai Angke, Kabupaten Agam. Waktu offline jumpa kita? Jumpa Pak, saya duduk paling depan itu. Oh ya. Saya udah tua Bu, pelupa ya. Iya. Yang dari Jakarta ada, yang kemarin itu siapa namanya lupa saya, Riri. Iya hadir Pak. Riri hadir. Kenapa suaranya nggak ada Riri? Iya Pak, lagi nyimak Pak. Lagi nyimak ya. Ini lagi di Jakarta ya? Oh ibu rumah tangga Pak, domisili di Jakarta. Enggak, ini lagi di Jakarta kan? Iya Pak, udah Pak, hari Selasa Pak. Oke ya. Silakan Ibu Lady, silakan lanjut. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin saya tergelitik dengan fenomena yang sekarang mulai mungkin bisa dikatakan mulai mengkhawatirkan karena ini terjadi pada public figure sekalipun. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, tingkat perceraian dari tahun ke tahun itu nyaris bertambah 15%. Dari tahun 2021 ke tahun 2022 itu meningkat 15%. Begitu juga dengan saya potong boleh? Tahun-tahun sebelumnya. Sebentar Bu, saya potong boleh? Boleh Pak. Kenapa Ibu ngambil dari BPS bukan dari Kementerian Agama gitu, perceraian ini? Saya ambil yang umum aja Pak. Saya googling tadi. Oke, silakan. Baik. Jadi berdasarkan fenomena itu mungkin ada semacam kekhawatiran. Misalnya kita lihat artis-artis dengan gamblangnya di berbagai acara
yang ditonton semua umur, mereka menyatakan dengan mudah perpisahan-perpisahan seperti itu, perceraian-perceraian. Sementara itu adalah momok yang sangat besar bagi pembentukan karakter building. Bagaimana seharusnya? Sementara proses karakter building ini menurut saya tidak akan berhenti sampai globalisasi berhenti. Jadi tidak mungkin berhenti sampai seseorang itu meninggal dunia. Karena selesai dari keluarga, lanjut ke sekolah, lanjut mungkin mereka ikut komunitas, mungkin lanjut lagi ke era digital. Nah, digital itu pun banyak hal yang terus berkembang. Jadi karakter building akan terus berkembang. Dan fenomena ini di saat bersamaan, fenomena perceraian dari public figure terutama itu dengan seakan-akan begitu mudahnya terjadi akhir-akhir ini, Pak. Nah, apakah yang menjadi penyebab terjadinya fenomena ini dan terus bertambah dari tahun ke tahun? Makasih, Pak. Terima kasih, Bu Lydia. Sesungguhnya bagi artis ini adalah komoditas iklan ya, Bu ya. jadi malah diiklankan gitu. Jadi sebenarnya yang perlu pengawasan itu bagaimana lembaga penyiaran ya. Di pemerintah kan ada lembaga penyiaran, lembaga pengawasan penyiaran. Nah, sebaiknya itu ada semacam perlu dikaji ulang berita-berita itu gitu. Nah, berita-berita tentang itu jangan dieksploitasi gitu loh. Kan ini kan dieksploitasi gitu. Dan bagi artis ini kan iklan gratis gitu. Bagaimana dia supaya lebih tenar lagi? Memang amat sangat mengkhawatirkan, lebih-lebih peningkatan perceraian dan bahkan dieksploitasi, beritanya di blow up malah gitu kan. Dan bagi mereka ini sebuah cara untuk lebih mempopulerkan dirinya gitu kan bagi artis. Tetapi terlepas dari itu semua, dari mereka punya tujuan, saya setuju dengan Ibu, itu yang sangat mengkhawatirkan ya terhadap tingkat perceraian yang sedemikian meningkat setiap tahunnya, bahkan menurut data BPS 15% kan. Saya yakin kalau BPS ini tentu bukan hanya Islam gitu, Bu ya. Itu makanya saya bertanya tadi gitu. Bukan hanya Islam, tetapi setidaknya karena kita mayoritas Islam tentu agak sekitar 12 atau 13% mungkin adalah peningkatan bagi umat Islam. Nah, karena memang sih dalam konsep Islam kan abghadul halalu at-tolak gitu kan. Jadi perbuatan halal yang dibenci itu kan talak gitu kan. Nah, tetapi bagi mereka itu seperti main-mainan aja gitu. Bagi para artis, bagi mereka yang di blow up. Dan bagi agama lain itu ada punya prinsip apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Nah, bagi mereka pernikahan itu kan dipersatukan Tuhan gitu kan. Nah, tetapi tetap saja baik di kalangan Muslim, non-Muslim juga tetap seperti itu. Ini barangkali banyak faktor seperti yang disampaikan oleh Ibu yang tadi ya. Mungkin faktor ekonomi, bukan faktor keimanan, faktor keluarga, faktor keimanan, faktor ekonomi, dan faktor-faktor sosiologis lainnya gitu. Saya kira begitu, dan tentu Bapak Suwardi tadi pernah di badan penyuluhan Penasihat perkawinan, Pak. Ya. Nah, tentu ada upaya dan ada tanggung jawab lembaga itu gitu Pak ya. Nah, kenapa itu terjadi, dan ini barangkali perlu jurnal, perlu penelitian. Iya, apa Pak. dan bagaimana itu. Saya kira itu Pak, Ibu. Ya, terakhir barangkali karena kita sudah lewat 10, saya yang dari jauh, Riri bagaimana? Ada pertanyaan, Ri? Pertanyaannya gini Pak, izin Pak. Setelah kan tadi ada untuk faktor pembentukan karakter, apakah nanti setelah ada pembentukan karakter dari sebelum pernikahan oleh pemilihan orang tua, memilih jodoh sampai keluarga dan sekolah, apakah nanti personal choice bisa merubah karakter mereka, Pak? Gitu, Pak. Bisa gitu Bu, karena memang di situ kan ada sebuah proses karakter individu sudah bisa merubah dengan apa? Dengan pengetahuannya, dengan pengalamannya, dengan kondisi yang telah dialaminya, itu juga bisa membentuk karakter bagi dirinya gitu.
Tetapi tentu faktor-faktor lain juga sangat mempengaruhinya. Maka perlulah yang tadi kan saya katakan, antara spiritual power dan emotional power itu kan fluktuatif. Dalam bahasa agamanya wayazidu wayankus gitu. Turun naik gitu kan. Fluktuatif. Nah, itu perlu pembinaan lewat seperti parenting, lewat BIMTEK, lewat pengajian, lewat diskusi, lewat berbagai macam penyuluhan seperti yang Pak Suwardi punya, dan lain sebagainya. Nah itu, karena memang turun naik loh, spiritual power kita, keyakinan, keimanan kita itu kadang lagi semangat, minta ampun semangatnya, kadang turun. Nah, maka perlu ada pembaharuan dalam hal spiritual power dan dalam hal emotional power. Barangkali itu ya Ria, kita tutup ya. Kita tutup Ya, karena terima kasih, sudah Pak. ya makasih ya. Nah, jadi kapan pulangnya lagi? Kalau offline, Pak. Kalau offline. Udah nggak ada offline lagi barangkali nggak? Online tinggal. Oke, ya Angga, sampai di sana dulu Angga ya. Baik Pak. Ya karena kita ini mau maghrib ini. Ya Pak, udah ngaji-ngaji orang Pak. Oke ya, demikianlah kita tutup dengan membacakan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.